Duluan ya Bu ya. Ya, Ya. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Bu Mira. Apa kabar Bu Eri? Alhamdulillah baik Bu Mira. Bu Mira, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, boleh minta waktu luangnya sebentar Bu Eri? Tentu saja boleh Bu. Ada apa Bu Mira? Silakan mau cerita apa? Sebelumnya mohon maaf ya Bu Eri kalau saya mengganggu waktunya Bu Eri. Saya mau sharing Bu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, tidak apa-apa Bu Mira. Silakan ceritakan saja dulu Bu. Begini Bu Eri, saya kan sebagai pembina pramuka di sekolah saya, dan ada sedikit problem yang mengganggu saya belakangan ini. Jadi kemarin kan pramuka mengadakan seleksi untuk kegiatan Jambore daerah di Jambi. Dari beberapa peserta yang lulus, hanya 2 orang yang nantinya akan diberangkatkan untuk mewakili sekolah dan Kabupaten Kerinci. Dan juga harus ada persetujuan dari orang tua masing-masing peserta. Namun setelah seleksi dilakukan dan diumumkan yang lolos, ada salah satu peserta tidak terima Bu. Dan orang tuanya protes kepada kami selaku pembina dan pada wakakesiswaan juga, hingga mengatakan kepada guru lainnya bahwa kami ini pilih kasih dan dianggap tidak objektif dalam penilaian Bu. Ya sedikit banyak nama baik kami selaku pembina jadi tercemar. Sedangkan kita sudah menyeleksi sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Oh, jadi begitu ceritanya Bu. Jadi di sekolah Ibu mengadakan seleksi Jambore Pramuka daerah di Jambi dan yang dipilih hanya 2 orang. Dan ada salah satu dari peserta yang tidak terpilih tidak terima atas hasil seleksi tersebut, hingga membawa orang tuanya. Menurut Bu Nira, apa yang Ibu harapkan pada percakapan kita pada hari ini, Bu? Ya, saya ingin solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Saya ingin masalah tersebut dapat diselesaikan dan Ibu dapat menengahi dari masalah saya. Dan saya juga ingin nama baik saya sebagai pembina pramuka dapat diperbaiki. Takutnya nanti banyak yang tidak mau mengikuti organisasi pramuka karena masalah ini. Dan saya ingin meluruskan masalah saya ini, Bu. Jadi Ibu ingin solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu, menurut Bu Nira, siswa yang lulus seleksi Jambore tersebut kriteria dari penilaiannya bagaimana? Kriterianya siswa yang lulus tersebut yaitu pertama dilihat dari LKBB-nya, kemudian dilihat dari fisiknya, dan juga pengetahuan tentang materi pramuka. Kemudian keterampilannya dalam praktek langsung tentang tali temali, semapur, sandi ambalan, dan lain-lain, Bu. Kemudian untuk pengetahuannya, kami menyiapkan 25 soal yang nantinya dijawab oleh peserta. Kemudian dicek oleh pembina PA dan PI, dan hasil akhirnya diserahkan kepada wakakisiswaan dan kepala sekolah. Begitu, Bu. Oh, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Nira mengenai kriteria yang bisa lolos seleksi. Nah, siswa tersebut namanya siapa ya Bu? Dan kelas berapa? Siswa tersebut namanya Nabila, Bu, kelas 11 ATR. Dan orang tuanya merupakan ketua komite di sekolah saya, Bu. Orang tuanya sempat berbicara dengan guru lainnya
menyatakan bahwa kami tidak objektif dalam penilaian dan dilihat dari potensi kenapa bisa anaknya tidak terpilih seperti itu. Jadi dia bertanya kepada guru-guru lain, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu. Nah, kalau kenyataannya Bu Nira jika dinilai dari angka 1 sampai 10, Nabila itu berada di angka berapa menurut Ibu? Memang sebenarnya Nabila ini anaknya lumayan, Bu, ya. Namun namanya juga persaingan dengan beberapa siswa lainnya yang juga mempunyai potensi lebih, sehingga Nabila tidak terpilih. Kalau dinilai dengan angka, Nabila berada di nilai 6 lah, Bu. Memang jika mengikuti Jambore, kita akan mengirimkan perwakilan yang menguasai semua bidang di kepramukaan. Namun, Nabila hanya kurang di keterampilannya saja dalam sandi morse dan tali temali, dalam membuat penering nanti kan itu dibutuhkan pada saat Jambore. Nah, makanya Nabila ini tidak kami loloskan dalam seleksi akhir dan Nabila berada di posisi yang nomor 4, Bu, dari sekian banyak orangnya. Jadi seperti itu alasannya kalau Nabila tidak dapat lolos seleksi. Kalau menurut Bu Nira berada di angka 6, kenapa Ibu belum memanggil siswa tersebut? Apa ada hambatannya, Bu? Iya, karena saya kan baru tahu, Bu, dalam 2 hari ini, permasalahan ini ya, Bu, ya. Dan saya juga cukup sibuk, Bu. Jadi belum sempat untuk memanggil Nabila maupun orang tuanya. Kebetulan saat ini saya fokus untuk persiapan siswa yang akan berangkat, eee, dan saya juga, membimbing mereka yang sudah lolos ini, berdua ini, Bu. Begitu, Bu Eri. Jadi karena kesibukan Bu Nira, jadi belum sempat dipanggil. Jadi ada cara tidak menurut Bu Nira agar anak tersebut dan orang tuanya dapat bertemu langsung dengan Bu Nira, sehingga Bu Nira dapat ngobrol bersama-sama siswa tersebut dan orang tuanya. Iya, Bu. Mungkin rencananya, memanggil siswa tersebut terlebih dahulu. Ya, mungkin dengan bantuan guru BK juga, sehingga dapat membicarakan masalah ini. Kemudian, mungkin saya akan memperjelaskan hasil penilaiannya kepada siswa tersebut. Jika siswa tersebut tidak menerima, saya juga akan meminta bantuan kepada Waka Kesiswaan untuk bersama-sama menjelaskan baik kepada Nabila maupun kepada orang tua Nabila nantinya, Bu. Itu solusi dari Bu Nira ya? Kelihatannya itu ide yang sangat bagus, Bu, untuk bisa diterapkan nantinya. Nah, semisalnya ide tersebut tidak berhasil, apakah ada ide lainnya kalau cara ini tidak berhasil, Bu Nira? Iya, Bu, sesuai yang saya katakan tadi, Bu, cara selanjutnya, mungkin saya bisa meminta pendapat Ibu untuk menengahi masalah saya, Bu, sehingga komunikasi antara saya, Nabila, dan orang tuanya, dan salah pengertian terhadap saya ini dapat menemukan jalan keluarnya. Menurut saya, hasil seleksi tersebut memang kenyataan hasil sebenarnya, Bu. Dan saya juga sudah 2 tahun, membina mereka, saya pun menjadi tahu kemampuan masing-masing antara mereka, Bu. Dan alumni sebelumnya juga, sudah pernah mengikuti jambore daerah hingga sampai ke nasional. Ya, jadi menurut Bu Nira, apa yang Ibu harapkan dari keberhasilan dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini? Keberhasilannya, ya saya ingin masalah ini selesai, sehingga orang tuanya tidak salah paham dengan saya lagi, dan anaknya mengerti mengapa dia tidak bisa lolos seleksi, dan berangkat mengikuti jambore daerah di Jambi. Sehingga siswa lain tidak seuzon dengan saya, Bu, dan ceritanya ini sudah ramai sebenarnya, sehingga saya mengetahuinya tanpa disengaja pas saya lagi duduk-duduk
dengan guru lain dan guru tersebut menyampaikan kepada saya, Bu. Dan apa harapan Ibu untuk siswa yang sudah lolos seleksi? Harapan saya ya mereka dapat membawa nama baik sekolah dan Kabupaten Kerinci nantinya. Dan semoga mereka juga unggul dalam setiap kegiatannya yang nantinya bisa lolos ke tingkat Jambore Nasional di Cibubur. Menjadi kebanggaan orang tua dalam prestasi yang diraihnya di bidang pramuka nantinya. Seperti itu Bu Eri. Ya, saya yakin Bu Nira ini orang yang berkomitmen, real, dan menilai dengan apa adanya sesuai dengan kriteria seleksi. Karena Bu Nira sudah terbukti dari tahun sebelumnya, sudah mendampingi dan menjadikan muridnya dapat berprestasi di bidang pramuka. Dari masalah ini, apa komitmen Bu Nira terhadap apa yang dilakukan dan kapan akan dilaksanakan? Insya Allah saya akan melakukannya segera mungkin, Bu. Nantinya biar nantinya saya bisa merasa nyaman dan tenang dan siswa yang lolos juga merasa aman tanpa beban sehingga mereka bisa fokus untuk persiapan keberangkatan nantinya. Karena hal ini cukup mengganggu kelancaran persiapan siswa-siswa lainnya. Mereka merasa terbebani dengan permasalahan pada saat ini, Bu. Bagus sekali Bu Nira. Dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Nira simpulkan? Jadi seperti ini, Bu. Saya dan BK akan memanggil Nabila bersama 2 siswa lainnya yang lulus seleksi tersebut. Saya akan menjelaskan hasil penilaiannya dan mengoreksi kesalahpahaman yang terjadi biar mereka tahu bahwa hasil perolehannya memang sesuai dan nilai Nabila hanya di keterampilannya saja yang kurang dan masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan lainnya. Kan pramuka kan banyak lomba-lombanya nantinya, Bu. Dan guru BK juga dapat membantu agar permasalahan ini dapat ditengahi sehingga Nabila dan 2 siswa yang lolos tersebut dapat memahami atas apa yang terjadi pada saat ini. Nabila dapat menerima dengan lapang dada nantinya dan 2 siswa yang lolos tersebut dapat fokus untuk persiapan Jambore daerah nanti. Jika masalah ini tidak bisa diterima oleh Nabila, tindakan selanjutnya akan saya lakukan yaitu meminta bantuan kepada Wakakesiswaan dan juga guru BK untuk menjelaskannya kepada Nabila maupun orang tuanya agar permasalahan ini dapat terselesaikan secepat mungkin, Bu. Iya, nah dari hasil percakapan kita hari ini Bu Nira, bisa menemukan solusi dan alternatif dari permasalahan Bu Nira ini. Bagaimana perasaan Bu Nira setelah kita berbicara mengenai sharing Ibu pada hari ini? Ya, saya merasa senang, Bu, dan cukup lega juga, Bu, ya, karena saya bisa melihat tahapan yang akan saya lakukan. Itu sudah jelas, Bu. Jadi ada solusi dari problem yang saya alami pada saat ini. Dan mudah-mudahan masalah ini bisa kelar, bisa saya luruskan dan bisa saya konfirmasi pada siswa dan orang tuanya tersebut, Bu. Sehingga bisa fokus nanti membina siswa yang lolos itu dan untuk persiapan keberangkatan Jambore daerah di Jambi nanti, Bu. Bagus sekali Bu Nira. Saya jadi tidak sabar nih mendengar keberhasilan dan upaya Bu Nira. Saya akan menunggu kabar baiknya, semoga lancar. Saya akan sangat senang sekali mendengarnya Bu Nira. Dan ada hal-hal lain lagi yang ingin Ibu bicarakan? Iya, saya mohon supportnya juga, Bu, untuk kegiatan Jambore daerah yang akan diadakan sebentar lagi. Kalau seandainya planning 1 dan 2 tidak jalan, saya mohon bantuannya ya, Bu, ya, untuk sharing masalah saya. Boleh, Bu? Siap Bu Nira.
Boleh, siap Bu Nira. Saya akan bantu sebisa saya nantinya Bu Nira. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya Bu Nira. Iya Bu Eri, terima kasih Bu Eri sudah mendengarkan dan membantu saya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nira. Namanya teman tentunya harus saling membantu. Iya betul sekali Bu Eri. Terima kasih untuk waktunya Bu Eri. Ya Bu Nira. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Bu Eri. Apa kabarnya Bu Nira? Alhamdulillah baik Bu Eri. Bu Eri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu Nira, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Baik Bu Eri. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian yang Ibu alami? Begini Bu Nira, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh begitu ya Bu ceritanya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai juga, Bu. Apa kelebihan yang dirasakan Bu Eri saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar menurut saya, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet, begitu Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran selain menggunakan dari YouTube ataupun dari internet gitu, Bu. Ya, saya setuju dengan Bu Eri ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Bu Eri ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah dulu, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Ya, kemudian apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas tersebut? Mungkin saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Iya, bagus sekali ya yang direncanakan Bu Eri.
Nah, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Eri ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap, rencana yang Ibu lakukan tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saat akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur rasa terpaksa, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya agar saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Kemudian saya juga akan menerapkan KSE-nya dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu, Bu, rencananya. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Eri. Saya sangat mendukung kalau begitu, Bu. Kalau itu yang memang Ibu rencanakan. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nira atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Amin. Tetap semangat ya Bu Eri ya. Semangat Bu, terima kasih atas solusinya. Iya, sama-sama Bu Eri. Selamat malam Bu Nira. Malam juga Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.